Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uci Artia Channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bab 4 pada materi matematika wajib, yaitu transformasi geometri. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, kemudian di dalam keempat materi ini ada transformasi titik, ada transformasi kurva, dan ada komposisi atau campurannya. Nah, di video kali ini juga akan kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang translasi. Nah, nanti yang di video berikutnya kita akan bahas juga satu persatu karena materinya sangat banyak. Nah, perhatikan untuk materi yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Dalam translasi ini yang pertama kita akan berikan contoh untuk translasi atau pergeseran pada titik. Perhatikan konsep translasinya terlebih dahulu. Misalkan ada sebuah diagram kartesius, di sini ada X, ada Y, kemudian kita beri angka, beri bilangan 1 sampai 10. Misalkan ada sebuah titik di mana titik ini berada pada titik 2,3. Nah, titik ini akan kita beri nama, misalnya nanti titik A, yaitu koordinatnya pada 2,3. Jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, ingat, ini kan digeser, berarti kita sedang belajar translasi atau pergeseran. Nah, di sini ada 6 satuan ke kanan, berarti kita melangkahkan kaki 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti di sini. Dan 4 satuan ke atas, berarti kita akan melangkah 4 titik ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di sini. Di sini kita akan beri nama titiknya adalah A aksen atau hasil pergeseran dari titik A. Nah, hasil pergeserannya ada di koordinat 8,7. Kita beri nama A aksen, titiknya 8,7. Teman-teman juga perlu diingat kalau dia bergeser ke kanan berarti dia arahnya horizontal positif. Kemudian kalau dia satuannya ke atas berarti dia bergeser vertikal positif. Nah, kalau dia garisnya geser ke kiri berarti dia horizontal negatif, dan kalau dia ke bawah berarti dia vertikal negatif. Nah, dalam matematika bisa dituliskan seperti ini. Yang pertama, titik awalnya adalah titik A, X, Y, kemudian ditranslasikan oleh A, B, berarti yang A adalah pergeseran secara horizontal dan yang B adalah pergeseran secara vertikal, tergantung ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Kalau ke kanan diingat positif, kalau ke kiri negatif. Nah, hasilnya adalah titik A aksen, di mana koordinatnya menjadi X aksen, Y aksen. Sama dengan contoh yang tadi. Kita misalkan dalam matematika berarti titik A 2,3 ditranslasikan 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, menghasilkan pergeserannya adalah A aksen, ya. Berarti A aksennya atau hasil pergeserannya dari A 2,3 ditranslasikan 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, menghasilkan A aksen, koordinatnya adalah 8,7. Ini dalam matematikanya bisa ditulis seperti ini. Nah, perhatikan lagi contoh yang kedua. Misalnya ada sebuah titik lagi dalam diagram kartesius, ya, kita masih menggunakan angka-angka yang kecil. Nanti kita akan gunakan bagaimana caranya untuk menyelesaikan translasi dengan bilangan-bilangan yang besar. Misalnya ada sebuah titik B. Titik B koordinatnya ada pada 3,7. Jika titik B ditranslasikan oleh T 4,-6, berarti 4-nya ke kanan, dan -6 berarti kemana? Ke bawah.
4-nya horizontal, negatif 6-nya vertikal. Tapi negatif, berarti kalau negatif 6 dia bukan ke atas tapi ke bawah. Tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, sama dengan contoh yang A, kita akan geser titik B 3,7 ke satuan kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Kemudian dari sini bergerak negatif 6, berarti bergeraknya ke bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia berhenti di sini. Kita akan beri nama, kalau tadi adalah titik awalnya adalah B, berarti titik hasil pergeserannya adalah B aksen, di mana B aksen ini koordinatnya ada pada 7,1. Dalam matematika bisa dituliskan B 3,7 ditranslasikan oleh T 4, negatif 6, 4-nya ke kanan, negatif 6-nya ke bawah, menghasilkan B aksen 7,1. Sangat mudah ya. Ini yang pertama adalah koordinat untuk translasi titik ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya jika bilangannya lebih besar. Otomatis kalau menggunakan diagram seperti ini, dia akan membutuhkan gambar yang sangat panjang. Nah, perhatikan contoh yang berikutnya. Perhatikan contoh berikutnya. Jika titik A, X, Y ditranslasikan oleh translasi AB menghasilkan bayangan A aksen, yaitu koordinatnya adalah X aksen, Y aksen, maka bisa ditulis seperti ini. X aksen, Y aksen atau hasil pergeserannya merupakan penjumlahan dari titik awal atau X dan Y ditambah translasinya. Contoh, tentukan bayangan titik A negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan dan 2020 satuan ke bawah. Kalau kita menggunakan diagram kartesius maka dia akan membutuhkan gambar yang sangat panjang, sangat besar gitu ya. Nah, kita sekarang menggunakan rumus yang ada di dalam kotak biru ini. Bagaimana menentukan bayangan titik dari A, negatif 5 dan 6, di mana kita akan menentukan dulu translasinya. Translasinya adalah 2017 satuan ke kanan, berarti ini adalah horizontalnya, berarti dia adalah A-nya, dan yang 2020 satuan ke bawah maka menjadi B, yaitu negatif 2020 karena dia bergerak satuannya ke bawah. Nah, ini kita akan temukan translasinya terlebih dahulu, baru bisa diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Yaitu di sini ada X aksen, Y aksen sama dengan XY atau titik awal dijumlah dengan translasinya. Titik awalnya dari soal adalah 5, negatif 5,6. Nah, kita akan masukkan ke dalam penyelesaian, berarti di sini kita ganti X aksen, Y aksen sama dengan negatif 5,6 ditambah dengan translasinya. Jumlahkan titiknya seperti kita sedang menjumlahkan pada operasi matriks, yaitu jumlahkan yang letaknya atau posisinya sama. Berarti yang pertama negatif 5 dijumlahkan dengan 2017, kemudian yang kedua 6 kita jumlahkan dengan negatif 2020. Maka X aksen dan Y aksennya negatif 5 tambah 2017 sama dengan 2012. Kemudian yang bawah 6 ditambah negatif 2020 sama dengan negatif 2014. Maka dalam matematika bisa kita tuliskan model translasinya seperti ini. A negatif 5,6 ditranslasikan oleh 2017 dan negatif 2020 menghasilkan A aksen ya. Kalau titiknya B berarti B aksen, kalau C berarti C aksen. Nah, karena di sini A berarti A aksen, hasil pergeserannya adalah 2012, negatif 2014. Mudah ya? Nah, ini dipahami, ini karena sangat dasar, ini masih translasi pada titik ya.
Diingat, ini rumusnya kalau misalnya kita menggunakan bilangan yang besar. Perhatikan lagi contoh yang kedua. Tanpa menggunakan diagram Kartesius ya, tentukan bayangan titik B 1, -5 jika ditranslasikan oleh T -4, -2. Maka penyelesaiannya adalah jumlahkan titik awal dengan translasinya. Berarti tinggal menjumlahkan seperti operasi matriks yang letaknya sama. 1 ditambah dengan -4 berarti hasilnya adalah -3. Yang kedua, -5 ditambah -2 sama dengan -7. Maka matematikanya ditulis titik B 1,-5 ditranslasikan oleh -4, -2 menghasilkan B aksen. B aksennya adalah -3, -7. Berikutnya bagaimana translasi pada garis atau kurva. Yang pertama tadi pada titik ya, yang sekarang bagaimana caranya menentukan translasi pada garis. Perhatikan contohnya, tentukan bayangan garis 2x plus 3y dikurangi 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh T -2,3. Masih dengan rumus yang sama. X aksen, Y aksen adalah hasil penjumlahan dari koordinat awal ditambah dengan translasinya. Bedanya jika pada translasi garis, di bagian X, Y ini merupakan mewakili titik dari semua titik yang ada pada garis 2x plus 3y dikurangi 6. Jadi tetap ditulis X dan Y saja, tidak perlu ditulis bilangannya. Maka kita operasikan seperti mengerjakan operasi matriks penjumlahan, berarti yang atas X aksen sama dengan X tambah -2 menjadi X aksen sama dengan X min 2. Nah yang baris kedua adalah Y aksen, berarti Y ditambah 3. Setelah ketemu X aksen dan Y aksen, maka kita tinggal merubah posisinya, di mana yang tadinya adalah X sama dengan, sekarang kita akan rubah biar menjadi X sama dengan, otomatis yang -2 akan kita pindah ruas ke sebelah kiri, dan yang Y aksen juga akan kita rubah bagaimana caranya biar menjadi Y sama dengan, berarti positif 3 akan kita pindah ruas ke kiri. Nah dari yang X aksen terlebih dahulu kita akan rubah, berarti -2 pindah ke kiri jadi X aksen ditambah 2 sama dengan X, atau bisa diartikan juga menjadi X sama dengan X aksen plus 2. Berlaku juga pada Y aksen, yang plus 3 pindah ke kiri jadi Y aksen dikurangi 3 sama dengan Y, atau sama artinya dengan Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Setelah ketemu X dan Y, maka kita akan kembali ke bayangan garis yang ditranslasikan, yaitu 2x plus 3y dikurangi 6. Ini merupakan garis awal ya. Nah, kemudian ditranslasikan oleh tadi -2 dengan 3. Maka X dan Y-nya kita rubah, kita substitusikan dari apa yang sudah kita cari. Nah, di sini berarti tinggal kita masukkan nilai X-nya dan Y-nya. Yang pertama adalah X. X-nya di sini adalah X aksen plus 2, tapi tinggal hilangkan tanda aksennya. Berarti 2 kita masukkan sini, X ditambah 2. Dan yang di sini adalah Y. Berarti Y aksen dikurangi 3. Tinggal hilangkan aksennya, tinggal Y dikurangi 3. Kita tinggal operasikan 2 kali X ditambah 2 kali 2. Dan seterusnya menghasilkan perkalian biasa. Nah, berarti tinggal kita kalikan 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali Y sama dengan 3Y, 3 dikali -3 sama dengan -9, kemudian -6. Kemudian kita jumlahkan dulu, ini 4 dikurangi 9, berarti -5 dikurangi 6, -11. Berarti -11 ya, hasilnya 2x plus 3y dikurangi 11 sama dengan 0. Ini merupakan
bayangan garis 2x plus 3y dikurangi 6 sama dengan 0 jika ditranslasikan oleh T negatif 2,3. Sampai di sini paham ya? Materi kali ini cukup sekian untuk translasi. Silakan ditulis dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.